Namun sebelum saya jelaskan tentang kisah Hajjatul Wada', haji perpisahan Nabi dengan umatnya, kita akan menjelaskan tentang sejarah haji dulu. Kapan dimulai haji itu? Siapa yang pertama kali melakukan ibadah haji sampai kemudian menjadi syariat Islam, bahkan dijadikan satu di antara rukun iman yang kelima. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman membawakan sebuah riwayat daripada sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "Kana mawdi'ul baiti fi zamani Adam shibran aw akthara ilman, fakanatil malaikatu tahujjuhu qabla Adam, fastaqbalathul malaikatu faqalu ya Adam min aina ji'ta, faqala hajjajtul baita, faqalu qad hajjathul malaikatu qablak." Kata Nabi SAW berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dahulu Baitullah Al-Haram atau dikenal dengan Ka'bah hari ini itu hanya tumpukan tanah setinggi satu jengkal dan berwarna merah. Lah para malaikat mereka haji di situ. Maksudnya tawaf di situ sebelum Adam alaihi salatu wassalam. Maka ketika Adam alaihi salatu wassalam haji, kemudian selesai haji, para malaikat menemui Adam dan mengatakan, "Ya Adam, min aina ji'ta?" Dari mana engkau datang? Maka Adam mengatakan, "Hajajtu," aku baru saja melaksanakan haji di Baitullah Al-Haram. Maka malaikat mengatakan, "Qad hajjathul malaikatu qablak." Sesungguhnya para malaikat sudah haji sebelum dirimu. Dari sini kita tahu bahwa sejarah pembangunan Ka'bah itu yang pertama kali membangun adalah para malaikat. Karena malaikat yang pertama kali haji di situ. Tentu tidak lain karena malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, tidak perlu kau ciptakan Adam. Cukup turunkan kami ke bumi, biar kami yang bertasbih memuja dan memuji dirimu, supaya tidak ada pertumpahan darah dan tidak ada kerusakan di bumi." Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Saya lebih paham akan ciptaan Adam dibandingkan kalian wahai para malaikat. Lah ketika melihat kegigihan para malaikat inilah, maka Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuk malaikat satu Ka'bah di langit yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Inilah yang pernah dilihat Rasul saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasul melihat setiap hari yang masuk ke Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat tawaf, kemudian mereka pergi dalam sehari, kemudian besoknya datang lagi dengan jumlah yang sama tetapi malaikat yang baru. Dan setiap hari bergantian para malaikat, sebanyak 70.000 malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk membangun Ka'bah persis di bawah Baitul Ma'mur tetapi di bumi. Jadi Ka'bah itu kalau dibuat tegak lurus itu di bawah Baitul Ma'mur, tempat kiblatnya para malaikat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam dan Hawa,
karena sebuah dosa syahwat, terkena was-was iblis untuk memakan buah larangan. Akhirnya Adam pun kemudian memakan buah larangan. Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Qul nahbitu minha jami'a." Keluarlah kalian, turunlah kalian semuanya wahai Adam, Hawa dan iblis ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kalau aku turunkan petunjukku, kata Allah, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka siapapun yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka mereka tidak akan takut dan tidak akan bersedih hati. Dalam riwayat bahwa Adam kemudian diturunkan di sebuah tempat namanya Sri Lanka di India sana. Kemudian Hawa diturunkan di Jeddah. Kemudian akhirnya Adam dan Hawa pun saling mencari. Dan ketika dekat sudah hampir berjumpa, dalam bahasa Arab disebut Muzdalifah. Akhirnya kemudian berjumpalah keduanya di tanah yang disebut dengan Arafah. Makanya Arafah disebut Arafah karena diambil dari di mana Adam mengenal Hawa dan Hawa mengenal Adam. Bahasa Arabnya itu Araf, mengetahui. Maka tempat itu sampai hari ini kemudian disebut Padang Arafah. Lah ketika Adam alaihi salatu wasallam dan Hawa berjumpa di Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan satu kalimat agar Adam mengucapkannya dalam bentuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, sesungguhnya kami telah mendolimi diri-diri kami. Kalau engkau tidak mengampuni dosa kami dan tidak merahmati kami, tentu kami termasuk orang yang merugi. Ketika keduanya mengucap kalimat ini, maka Allah katakan, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam mengucapkan kalimat yang diajarkan Allah ini, maka Allah pun kemudian menerima taubatnya, dan Allah adalah Tawwab, zat yang maha penerima taubat dan juga zat yang maha pengasih. Setelah kemudian Adam alaihi salatu wasallam tidak memiliki dosa, maka Adam kemudian bertolak dari Arafah ke mana? Menuju ke Baitullah Al-Haram. Maka disinilah kemudian Adam alaihi salatu wasallam diperintahkan Allah untuk melakukan ibadah haji. Dari sini menunjukkan bahawa Baitullah adalah bumi yang pertama kali Allah diibadahi di situ. Belum ada satu dunia ini tempat yang Allah diibadahi pertama kali oleh manusia kecuali di Ka'bah itu. Disitulah Adam alaihi salatu wassalam dan istrinya tawaf, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai memiliki anak keturunan dan wafat di situ. Saya akan menyebutkan beberapa pendapat para ulama. Pertama, disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi. Al-Imam Al-Mawardi ini seorang fuqaha Syafi'i. Jadi ulamanya, ahli fikihnya dari mazhab Syafi'i. Mengatakan bahawa, menukilkan pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu qala, bahwa dia mengatakan, lamma ahbatallahu ta'ala Adam minal jannah ilal ardi. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam dari sorga ke bumi, qala lahu, maka Allah berfirman kepada Adam, ya Adam, idhhab fabni li baitan wa tuf bihi. Wahai Adam, buatkan untukku satu rumah ibadah, kata Allah, dan setelah kau buat, tawaflah kau di situ. Wadhkurni, dan ingatlah diriku di sana. Kama ra'aital malaikata tasna'u haula arsy, sebagaimana engkau melihat para malaikat melakukan ibadah di sekitar arsy. Maka dari sini bahwa manusia yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Adam. Kalau dari kalangan malaikat ya tentu para malaikat kan itu. Kemudian juga disebutkan
oleh Al-Imam Al-Mas'udi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Kitabu Akhbariz Zaman, anna Syith ibn Adam, bahwasanya Nabi Syith putra Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Syith ini adalah seorang nabi, nabi kedua setelah Adam sebelum Idris, namanya Syith ibnu Adam alaihi salatu wassalam. Umira bi bina'il baiti, dia diperintahkan untuk membangun al-bait, baitullah. Fabanahu huwa wa waladuhu bil hijarah, maka dia pun membangun dan putranya dengan cara menumpukkan batu-batu di atasnya. Wa umira bil haji wal umrah, maka Syith diperintahkan untuk melaksanakan haji dan umrah. Fakana awal man i'tamar, maka dialah orang yang pertama kali melakukan umrah di permukaan bumi. Jadi kalau yang pertama kali haji adalah Adam alaihi salatu wassalam, dan yang pertama kali umrah siapa? Nabi Allah Syith alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua para nabi pernah haji ke Baitullah Al-Haram, kecuali beberapa nabi karena kesibukan mereka menghadapi kaumnya. Dan itu disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya Urwah, perkataan Urwah Ibnu Zubair rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dikeluarkan al-Imam Al-Baihaqi dalam sunannya, ma min nabiyyin illa wa qad hajjal baita, tidak ada satupun nabi, kata Urwah, kecuali pernah mengunjungi Baitullah Al-Haram untuk haji. Illa ma kana min Hud wa Saleh, kecuali dua nabi, Nabi Allah Hud dan Nabi Allah Saleh. Walaqad hajjahu Nuhun, dan Nuh pernah melaksanakan haji. Falamma kana fil ardi ma kana minal gharaqi asabal baita ma asabal arda, ketika Allah mengirim azab kepada kaum Nuh dengan mengirim tufan dan juga banjir bandang yang sangat besar, dari situlah kemudian termasuk Ka'bah juga tenggelam, mengalami kehancuran. Wa kanat al-bait rabwatan hamra, dan kala itu Baitullah atau Ka'bah itu masih gundukan tanah yang berwarna merah. Faba'atsallahu Hudan, maka Allah pun utus Hud, Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Fatashaghala bi amri qaumihi hatta qabidahu Allahu ilaihi, tetapi kaumnya menyibukkan Hud alaihi salatu wassalam sampai Hud meninggal dunia. Walam yahujhu hatta mat, dan dia tidak pernah haji sampai dia meninggal. Summa ba'atsallahu Salihan fataqarrara al-amra ma'ahu aidan, kemudian Allah mengutus Nabi Allah Saleh, rupanya nasib Saleh juga sama dengan Hud, disibukkan dengan kaumnya, sehingga Nabi Allah Saleh pun tidak sempat haji. Padahal dua nabi ini nabi Arab ya. Kita tahu bahwa nabi Arab itu ada 4. Pertama, Nabi Allah Hud diutus kepada kaum Ad, Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud, kemudian Nabi Syuaib diutus kepada kaum Madian, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia, manusia dan jinnya. Artinya sebenarnya Nabi Allah Hud dan juga Saleh itu dekat dengan Ka'bah dibandingkan nabi-nabi Bani Israel. Tetapi karena kesibukan keduanya dengan kaumnya yang ingkar luar biasa kepada dua nabi ini, sehingga Allah tidak takdirkan keduanya berangkat haji. Falamma bawwa li Ibrahim makanal baiti hajjahu falam yabqa nabiyyun ba'dahu illa hajjah. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk membangun Ka'bah, maka tidak ada lagi satupun nabi kecuali pernah haji ke Baitullah Al-Haram dan ditutup dengan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini menunjukkan tidak ada satupun nabi kecuali haji, kecuali Nabi Allah Hud dan juga Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita akan perjelas tentang hajinya para nabi. Di antaranya adalah Nabi SAW memperkuat bahwa para nabi itu pernah haji adalah
riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ketika Nabi SAW melaksanakan haji, berangkat bertolak dari Madinah dengan ribuan para sahabatnya pada tahun ke-10 Hijriah, maka sepanjang jalan Nabi SAW terkadang melewati lembah-lembah. Di antaranya kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW marra biwadil Azraq. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul lewat di sebuah lembah Azraq. Faqala, maka Rasul mengatakan, ayyu wadin hada, ini lembah apa? Faqalu, maka para sahabat mengatakan, hadza wadil Azraq, ini adalah lembah Azraq wahai Rasul. Faqala, maka Rasul mengatakan, ka'anni anzur ila Musa alaihi salam habitan minas thaniyati walahu juwarun ila Allah bitalbiyah. Kenapa wahai Rasul engkau bertanya tentang lembah Azraq ini? Kata Nabi SAW, seolah-olah aku melihat Musa sedang turun dari atas bukit seraya mengumandangkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Summa ata ala thaniyatil Harsyah. Kemudian Nabi SAW melewati sebuah bukit namanya Harsyah. Kemudian Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, ayyu thaniyati hadi, ini bukit apa namanya? Sahabat mengatakan, thaniyatu Harsyah, ini bukit Harsyah wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, ka'anni anzur ila Yunus ibn Matta alaihi salam ala naqati hamra ja'datin alaihi jubbat. Beliau mengatakan, kenapa engkau bertanya tentang bukit Harsyah ini wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, tidak, seolah-olah aku melihat Nabi Yunus ibn Mattah. Dia berada di atas untanya yang berwarna merah dengan menggunakan jubah dari wol, dan yang berwarna merah dengan menggunakan jubah dari wol, dan dia pun mengumandangkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Dari sini menunjukkan Rasul memperkuat bahwa para nabi mereka datang ke Mekah untuk haji dan mereka mengumandangkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit saya akan bicara tentang khilaf para ulama, perselisihan para ulama supaya semakin jelas lagi. Sebenarnya Binaul Baitil Haram, yang pertama kali membangun Baitullah Al-Haram atau Ka'bah hari ini siapa? Satu pendapat, dan di antara mereka adalah pendapat Al-Imam An-Nawawi, kemudian Al-Imam Al-Azraqi, dan juga Abu Ja'far Al-Baqir mengatakan bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah adalah para malaikat. Kenapa demikian? Karena malaikat ingin betul-betul melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan dibangunkan satu rumah di bumi tepat dengan Baitullah, rumahnya Allah bagi para malaikat yang ada di langit yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Ini satu pendapat. Coba anak-anak itu ya, fokus ini. Ditenangkan anak-anak itu. Kemudian yang kedua, pendapat Al-Imam Atha rahimahullahu taala, pendapat Imam Atha rahimahullahu taala mengatakan bahwa yang pertama kali membangun Al-Bait, maksudnya Al-Ka'bah Baitullah Al-Haram, adalah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian pendapat yang terakhir adalah pendapat Imam Ibnu Katsir, kemudian Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa yang pertama kali membangun adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maksudnya bangunannya, karena dulunya tidak dalam bentuk bangunan, hanya gundukan tanah yang berwarna merah gitu ya. Tetapi yang membangun Ka'bah yang kita saksikan hari ini, baik di YouTube kalau antum melihat ada orang yang sedang haji atau yang pernah haji atau umrah, itu adalah bangunan Ibrahim alaihi salatu wassalam, walaupun pondasinya bukan yang bangun Ibrahim, tapi sudah ada sebelum Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ini diperkuat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan bangunan-bangunan Baitullah dan juga putranya Ismail. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian saya akan ulas sedikit tentang para nabi yang pernah haji ke Baitullah Al-Haram. Ada 5 nabi saya akan sebutkan. Pertama, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam berdasarkan hadis Ibni Abi Labid dari Muhammad ibn Ka'b Al-Quradi, dia mengatakan, hajja Adam falakiyathul malaikatu faqalu barri nusukaka ya Adam. Nabi Adam alaihi salatu wasalam haji, kemudian berjumpa dengan para malaikat. Maka malaikat mengatakan, perbaiki manasik hajimu hai Adam. Dari sini menunjukkan bahwa Adam haji. Kemudian yang kedua, Nuh alaihi salatu wassalam, berdasarkan hadis Urwah ibn Zubair yang tadi saya katakan, walaqad hajjahu Nuh, dan sungguh Nuh juga pernah haji. Dan itu dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam sunannya. Kemudian yang ketiga, haji Ibrahim alaihi salatu wassalam, bahkan setiap tahun. Sebagaimana diriwayatkan oleh ahli sejarah namanya Ibnu Ishaq rahimahullah ta'ala mengatakan, kana Ibrahimu alaihi salam yahujjuhu kulla sanatin alal burh. Adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam setiap tahun dia haji dari Palestina menuju Mekah dengan menunggang burh. Kemudian yang keempat, Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdasarkan riwayat yang dikeluarkan Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi SAW salat di Masjid Al-Khaif, dia melihat ada sab'una nabiyan. Dia salat bersama 70 nabi, di antara mereka adalah Nabi Musa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, seolah-olah aku melihat Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian dalam riwayat yang tadi saya sebutkan, juga seolah-olah Musa turun dari ketinggian kemudian bertalbiyah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Dan yang kelima, hajinya Isa bin Maryam kapan? Ketika nanti turun di akhir zaman. Nabi SAW menggambarkan dalam sebuah hadis, walladzi nafsi biyadi la yuhilanna ibnu Maryam bifajjir rauha hajan au mu'tamiran. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh Ibnu Maryam, maksudnya Isa, akan bertalbiyah. Dia melaksanakan haji ataupun umrah. Jadi akhir zaman sebelum wafatnya Isa Ibnu Maryam, maka dia sempat haji. Dan setelah hajinya Isa bin Maryam, tidak ada lagi orang haji. Ketika tidak ada orang lagi haji, maka datanglah pasukan yang dipimpin oleh Dzu Suwaikotaini, kemudian menghancurkan Ka'bah sampai ke dasar bumi dan diambil pembendaharaannya. Dan itu termasuk tanda-tanda kiamat di akhir zaman, di mana tidak ada orang haji, akhirnya Ka'bah pun dihancurkan. Dan kemudian Dzu Suwaikotaini diserang balik oleh orang-orang Himyar Yaman, akhirnya dapat dikalahkan dan dibunuh. Dan ini adalah cerita akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini sejarah haji tempo dulu. Kita masuk pada haji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini, pembahasan yang kita akan bahas di malam ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, haji dalam Islam itu adalah sebuah syiar daripada syiar-syiar Allah. Dan siapa yang mengagungkan syiar Allah itu tanda ketakwaan. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub, kan itu. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian daripada ketakwaan. Jadi orang yang haji itu menunjukkan tanda ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara orang yang punya kesehatan dan juga biaya dan dia sanggup haji kemudian tidak haji, berarti masih pertanyakan takwanya itu. Karena haji itu adalah syiar daripada syiar Allah. Siapa yang mengagungkannya, berarti itu tanda ketakwaan hatinya. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Kata Nabi SAW, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwa rukun Islam itu ada 5.
Satu, syahadat kepada Allah dan kepada Rasulnya, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji bagi yang sanggup. Kenapa ibadah yang lain tidak dikatakan man istata'a ilaihi sabila, bagi yang sanggup dalam perjalanannya? Karena haji itu menggabungkan dua ibadah, ibadah harta dan ibadah badan. Kalau salat dan puasa ibadah badan, kalau zakat ibadah harta. Kalau haji menggabungkan dua-duanya, ibadah badan dan juga ibadah harta. Makanya haji itu agak berat, sehingga kemudian dibutuhkan kesanggupan baik secara materi harta ataupun secara badan. Orang yang punya harta tapi stroke tidak bisa haji, ya kan? Orang yang sehat tapi pengangguran, enggak mungkinlah jalan kaki. Artinya bahwa haji itu harus dua-duanya, punya harta dan sehat badannya. Makanya Rasul mengatakan man istata'a ilaihi sabila. Dan haji itu fardu ain, ingat. Haji itu bukan fardu kifayah, kalau ada sebagian melakukannya gugur bagi yang lainnya. Tidak, setiap muslim wajib pergi haji. Karena Allah yang mengatakan wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tin min kulli fajjin amin. Dan habarkan kepada manusia akan perintah haji. Allah memerintahkan kepada Rasul untuk mengiklankan kepada manusia untuk berangkat haji. Makanya Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul bait. Ya, tuntutan Allah kepada manusia itu agar manusia haji. Haji bagi yang mampu. Dan haji itu secara manasik, secara singkat nanti kita akan jabarkan. Jadi haji itu dimulai daripada tanggal 8 dari bulan Dzulhijjah atau disebut dengan hari tarwiyah. Maka disitulah mulai para jamaah haji menggunakan ihram dan diambil dari mawaqitil haji, tempat-tempat yang memang sudah ditempatkan memakai pakaian ihram. Kemudian setelah itu mereka ke Mekah. Sampainya di Mekah kemudian mereka melaksanakan tawaf kudum namanya, tawaf kedatangan. Kemudian setelah tawaf kedatangan ke Mekah, mereka bertolak ke Mina untuk melaksanakan hari tarwiyah. Kemudian setelah itu tanggal 9-nya bertolak ke Arafah untuk melaksanakan hari Arafah. Setelah itu baru kemudian ada lempar jumrah, ada namanya jumrah Aqabah Al-Kubra. Dan itu 3 kali 3 tempat kan, jumrah besar, jumrah tengah dan jumrah kecil gitu ya. Kemudian haji kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, kemudian kembali ke Mina untuk melaksanakan ayyamut tasyrik, kemudian haji pun kembali ke Mekah untuk tawaf wada dan meninggalkan Mekah. Jadi haji itu tidak lama, hanya 6 hari. Dimulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12 dan 13. Terkadang tanggal 12 sudah pulang 5 hari. Terkadang menyempurnakan sampai tanggal 13, berarti 6 hari. Ada yang 6 hari, ada yang 5 hari. Lalu kenapa kok bisa sampai lama di Mekah Ustaz? Sampai 1 bulan? Lebihnya jalan-jalan. Ya, jalan sana, jalan sini, nah, itu lebihnya. Lebihnya ya tadi ngumpulin air zam-zam, beli jubah, beli tasbih, beli macam-macam ya untuk oleh-oleh, untuk cerita di kampung ya. Taib, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kisah Nabi haji? Pada bulan Dzulqa'dah, kita tahu kota Madinah sangat sibuk sekali. Apalagi setelah penaklukan Islam dan kabilah-kabilah Arab dan berakhir dengan penaklukan kota Mekah. Artinya Madinah dan Mekah itu sudah jadi negeri Islam dan juga kabilah-kabilah di sekitarnya. Lah Nabi SAW itu pernah akan umrah tapi dihalang-halangi. Tapi kemudian berhasil umrah, yang 1 dihalang-halangi dan yang 3 berhasil. Jadi Rasul itu umrah 4 kali, yang 1 tidak berhasil tapi niatnya dianggap umrah. Berarti umrahnya 4 kali. Lah Nabi SAW pada tahun ke-10 Hijriah itu berkeinginan untuk haji. Dia rindu untuk melaksanakan haji, dan itulah haji pertama Rasul dan haji terakhir Rasul. Artinya ibadah haji yang dilakukan Rasul itu seumur hidup Rasul cuma 1 kali. Beda dengan solat berkali-kali, beda dengan puasa berkali-kali.
Tetapi haji satu kali maknanya apa? Kalau terjadi perselisihan dalam solat wajar. Rasul solatnya berkali-kali, yang melihat para sahabat pun bukan satu tetapi ratusan para sahabat, sehingga banyak khilaf dalam masalah solat. Ada yang kadang solatnya di sini gitu, ada yang di dada gitu ya, ada yang irsal begini, ada yang goyang-goyang, ada yang enggak kan gitu ya. Biasalah solat, khilaf dalam solat itu biasa. Karena Rasul melaksanakan solat bukan sekali tapi berkali-kali. Sahabat yang melihat pun bukan satu sahabat tapi banyak para sahabat, sehingga sahabat satu dengan yang lain melihat sesuai versi mereka melihat Rasul solat. Wajar solat berselisih. Tapi kalau haji berselisih ini tidak wajar. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW sepanjang hidupnya cuman melaksanakan satu kali haji. Kalau seandainya berbeda dalam haji, mau beda dengan yang mana? Rasul cuma satu kali hajinya, nggak mungkin beda. Ya, karena satu kali hajinya. Jadi kalau seandainya ada yang berbeda dalam haji, berarti alternatifnya cuma dua. Yang satu sesuai dengan sunnah Nabi, yang satu menyelisih sunnah Nabi. Karena hajinya satu kali, sehingga tidak akan ada perbedaan. Ya, kalau sekarang pamannya kita dengar orang-orang Syiah di Iran, mereka mempunyai tempat haji sendiri di Karbala, Irak. Ini sudah menyelisih sunnah. Masa haji ke Karbala, Irak? Haji ke Baitullah Al-Haram lah, ke Mekah. Ya, itu sudah menyelisih sunnah Nabi. Atau contohnya orang-orang kampung itu ya, yang sudah selamatan mau haji, rupanya visa tak keluar. Malu dengan orang kampung, akhirnya nginep di Jakarta 1 bulan, nunggu jemaah haji pulang. Tawafnya di Monas gitu ya. Kemudian sa'inya Jabotabek kan gitu ya. Kemudian beli jubahnya di Tanah Abang. Pulang pula jadi haji Tanah Abang gitu. Itu kan tidak bisa juga. Haji ya sudah jelas tempatnya di Mekah sana. Ya kalau enggak dapat haji karena bermasalah visanya atau karena apa-apa, ya bilang saja sama orang kampung apa masalahnya. Karena niat haji kalau enggak kesampaian, niatnya saja sudah berpahala haji itu. Innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan niatnya. Kenapa kemudian mesti bingung? Mesti malu kan gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kembali, jadi pada tanggal 10, pada tahun ke-10 Hijriah, maka Nabi SAW berpesan kepada seluruh kaum muslimin, baik yang ada di Madinah atau di kabilah-kabilah sekitarnya, agar diumumkan Nabi SAW akan bertolak dari Madinah ke Mekah pada hari Sabtu tanggal 26 Zulqa'dah tahun 10 Hijriah. Maka manusia berkumpul. Maka tepat pada hari Sabtu siang waktu zuhur tanggal 26 Zulqa'dah tahun 10 Hijriah, Rasul pun salat zuhur tanpa dijamah, tanpa dikosor, maksudnya 4 rakaat, karena belum safar, masih berada di Madinah, belum ada syariat kosor kan. Jadi kalau antum mau safar masih di Batam, jangan dikosor ya, kecuali kalau sudah sampai di Tanjung Pinang baru dikosor. Jadi di sini Nabi SAW melaksanakan zuhur 4 rakaat. Kemudian setelah itu Nabi SAW bertolak dengan ribuan para sahabat, baik yang bertolak dari Madinah sama-sama ataupun yang berjumpa di jalan kemudian bergabung. Bayangkan ma'asyiral muslimin, berapa jumlah waktu itu. Sampai-sampai para sahabat Rasul menceritakan ketika Rasul berkhutbah saja pada Hajjatul Wada itu, yang haji bersama Rasul itu sekitar 124.000. Itu yang hadir saat Hajjatul Wada itu. Artinya Islam itu sangat berkembang dalam tempo sesingkat-singkatnya. Dalam 23 tahun Rasul berdakwah, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Bayangkan ketika haji, nampak tuh umat Islam di hadapan Rasul 124.000, di hadapan Nabi SAW yang ikut bergabung dalam haji itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada tanggal 25 Zulqa'dah masih tahun ke-10 Hijriah, maka Nabi SAW dan kaum muslimin menghadapkan wajah kendaraan mereka ke arah Masjidil Haram dan mulai bertolak
dan mengarahkan wajah mereka ke Masjidil Haram, ke Mekah Al-Mukarramah. Lah ketika kemudian tiba di sebuah tempat namanya Al-Baida, Rasul sampai di sebuah tempat namanya Al-Baida dengan pakaian yang sama, ya, kendaraan yang sama, kemudian kepala-kepala yang terbuka di bawah sengatan matahari. Mereka mengenakan sarung dan juga rida, artinya sudah pakai kain ihram tuh. Ya. Maka Nabi SAW mulai bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Rabb. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya pujian dan kenikmatan itu hanya milik dirimu ya Rabb. Begitu juga kerajaan, tidak ada sekutu bagimu ya Rabb. Lah 6 mil, jarak 6 mil dari Mekah itu, tepatnya di Saraf, tempat namanya Saraf itu. Maka Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabatnya, siapa yang tidak membawa hewan hadiyu untuk dikurbankan, maka sebaiknya digabung antara umrah dengan haji. Tetapi yang kadang sudah membawa hewan hadiyu, maka tidak bisa lagi, artinya harus haji saja tanpa umrah. Kan haji itu kan macam-macam. Ya, ada haji yang disebut dengan haji farad, ya, haji saja. Ya. Kemudian ada haji yang menggabungkan dengan haji dan umrah. Maka Nabi SAW, dan itu sebaik-baik haji. Sebaik-baik haji adalah yang menggabungkan antara umrah dan haji. Lah kebetulan Nabi sudah membawa hewan hadiyu untuk dikorbankan itu pada tanggal 10 Dzulhijjahnya nanti kan. Makanya Rasul SAW tidak bisa umrah, hanya haji saja. Sehingga Rasul mengatakan, kalau seandainya aku bisa membalik waktu gitu ya, untuk tidak membawa hewan ini, tentu aku akan menggabungkan haji dan umrah. Tapi karena kadang sudah bawa haji, ya sudahlah, apalagi ya. Maka Nabi SAW kemudian setibanya di Makkah Baitullah Al-Haram, sebagaimana dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Jadi ketika Rasul sampai di Ka'bah, maka Nabi SAW kemudian tawaf. Dan begitulah sunnahnya orang masuk Masjidil Haram, tidak seperti masuk masjid. Kalau masuk Masjid Al-Fajri ini ada sunnah namanya sunnah tahiyatul masjid, ya. Tapi kalau masuk ke Masjidil Haram, yang pertama dilakukan tawaf sebagai pengganti dari tahiyatul masjid. Jadi kalau antum tidak melaksanakan tahiyatul masjid, maka sunnah tawaf, ya. Maka Nabi SAW kemudian tawaf. Maka Rasulullah SAW kemudian membuka sebagian bahunya dan menutup bahunya yang lain. Kemudian di putaran yang pertama lari-lari kecil. Jadi 3 putaran pertama tawaf itu lari-lari kecil. Baru kemudian di putaran sisanya maka jalan biasa. Lah ketika Nabi SAW kemudian memulai tawaf, beliau mencium Hajar Aswad. Jadi memulai tawaf itu dengan cara mencium Hajar Aswad. Kalau tidak bisa, cukup menyentuhnya. Kalau tidak bisa, melambaikan tangan dari jauh. Ya. Kemudian tawaf. Kemudian di antara 2 maqam nanti kita disuruh membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah setelah itu kemudian Nabi SAW salat di belakang maqam sebelum melaksanakan sa'i. Kemudian Nabi SAW setelah solat di belakang makam 2 rakaat, kemudian Nabi SAW mulai sa'i dan membaca ayat Innas Safa wal Marwata min syairillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah bagian daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW sampai di Bukit Safa, kan Bukit Safa di sini Bukit Marwah gitu ya. Maka Nabi SAW berdoa, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah kekuasaan dan kerajaan dan segala pujian, dan di atas segala sesuatu maha kuasa. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. Dia telah memenuhi janjinya menolong hamba-hambanya dan mengalahkan pasukan yang bersekutu sendirian. Maka setiap kita sampai di Bukit Safa,
maka ucapkanlah kalimat ini. Jadi kalau nanti antum umrah gitu ya, maka ini doa yang dibaca, yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW membaca 3 kali, setelah itu kemudian turun menuju Marwah, hingga ketika sampai di sebuah lembah, perut lembah. Sekarang sudah nggak ada lagi perut lembah, tetapi di tengah-tengah Safa dan Marwah sekarang dibuat cahaya di situ, ya, warna hijau. Jadi kalau sudah sampai di situ lari-lari kecil, sampai di sini lari-larinya nanti jalan lagi biasa, gitu ya. Nanti baliknya gitu lagi, kalau sudah sampai lampu hijau lari-lari kecil lagi, kemudian sampai akhir nanti jalan biasa. Nah, begitu ketika sa'i, ya, yang dilakukan Nabi SAW. Akhirnya kemudian Nabi mengatakan bagi yang tidak membawa hadiyu, artinya dia boleh langsung tahallul, mencukur rambutnya dan melepas pakaian ihramnya, menunggu tanggal 8 Dzulhijjah untuk haji. Tapi bagi yang tidak membawa hadiyu, maka dia tidak boleh melepas ihramnya. Akhirnya kemudian Nabi SAW tepat pada tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah. Inilah start pertama haji, tanggal 8 Dzulhijjah, atau disebut dengan hari Tarwiyah. Kemana Rasul bertolak? Ke Mina. Jadi pertama kali Rasul bertolak ke Mina, maka Nabi SAW kemudian menaiki kendaraannya, qaswahnya, untanya. Kemudian di Mina Nabi SAW salat duhur, asar, maghrib, isya dan juga subuh. Artinya menginap di situ. Ya, menginap di Mina karena dimulai dari salat duhur sudah di sana. Duhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh. Kemudian beliau tinggal di sana sebentar sampai terbit matahari. Lalu setelah terbit matahari pada tanggal 9-nya baru bertolak ke mana? Ke Arafah. Dan Arafah itulah penentu haji. Kata Rasul, Al-Hajju Arafah. Haji itu letaknya di Arafah, gitu ya. Lah setelah kemudian Nabi SAW di Arafah, kemudian beliau mendapati sebuah kubah yang sudah dibuatkan oleh para sahabat di sebuah tempat namanya Namirah, ya, sebuah desa dekat Arafah. Kemudian beliau singgah di sana sampai ketika matahari sudah condong ke barat. Maka beliau alaihi salatu wassalam minta dibawakan al-quswa, untanya, kendaraannya, lalu disiapkan untuk beliau kemudian menuju perut lembah dan berkhutbah. Ini yang disebut dengan khutbah Arafah namanya. Khutbah Arafah. Makanya kalau orang sedang wukuf nanti banyak ada orang yang sedang ceramah itu ya. Maka Nabi SAW berkhutbah. Inilah yang kemudian dikenal khutbah Hajjatil Wada. Khutbah perpisahan Nabi SAW yang syarat dengan pelajaran. Di situ terkandung tauhid, di situ terkandung akhlak, di situ terkandung ibadah. Pokoknya dalam khutbah ini betul-betul, karena waktu singkat, tentu Nabi SAW tidak memilih tema sembarangan. Nabi akan memilih tema-tema penting dalam khutbah ini karena waktunya singkat. Ya. Dan itu dibukukan khutbah Nabi SAW. Apa saja yang dikhutbahkan Nabi SAW. Setelah Nabi SAW membacakan pujian bagi Allah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbil la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Rasul mengatakan, usikum ibadallah bitaqwallah wa ahussukum ala ta'atihi wastaftih billadhi huwa khair. Amma ba'du. Kata Nabi SAW setelah membaca pujian-pujian bagi Allah, kemudian salawat atas dirinya, kata Rasulullah, aku wasiatkan wahai hamba-hamba Allah agar berpegang dengan takwa, dan aku sarankan kepada kalian untuk di atas ketaatan, dan bukalah setiap hari dengan kebaikan. Kemudian kata Nabi SAW, ayyuhan nas isma'u minni wa'qilu fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha fi mauqifi hadha abada. Kata Nabi SAW, wahai manusia, dengarkan ucapanku, tolong pegang. Karena boleh jadi, kata Nabi SAW, setelah aku berdiri di sini, boleh jadi ini tahun terakhir kalian berjumpa dengan aku. Boleh jadi ini tempat terakhir kalian berjumpa dengan aku. Maknanya seolah-olah Nabi SAW akan berpisah dengan para sahabatnya. Maka sebab inilah hajinya disebut Hajjatul Wada,
Haji perpisahan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah perpisahan di sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi ini terakhir aku berjumpa dengan kalian di tempat berdiriku ini. Oleh karena itulah dengarkan wahai manusia khutbahku. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ila an talqaw rabbakum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha innakum satalqawna rabbakum fas'alukum an a'malikum wa qad balagtum. Kata Nabi SAW, ingatlah darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram, tidak boleh ditumpahkan sampai kalian menghadap Rabb kalian seperti haramnya hari ini, seperti sucinya hari ini, maksudnya hari Arafah, seperti sucinya bulan ini, maksudnya bulan Dzulhijjah, seperti sucinya negeri ini, maksudnya negeri Mekah. Dan kalian akan berjumpa dengan Rabb kalian, dan Rabb kalian akan bertanya soal amalan kalian, dan katakanlah aku sudah menyampaikan semuanya kepada kalian. Rasul mengingatkan 3 perkara yang sangat penting: soal darah, soal harta, dan soal kehormatan. Ingat, soal darah ini masalah penting. Rasul pertama kali menyampaikan soal pembunuhan darah, ya. Karena bagaimanapun ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Hudzaifah soal fitnah yang akan datang kepada manusia bagaikan ombak yang tidak berhenti, dan itu sampai kiamat fitnah ini akan terjadi. Maksud Umar itu adalah fitnah pembunuhan antar sesama muslim. Kata Hudzaifah mengatakan, tidak, selama kau hidup wahai Umar, fitnah tidak akan terjadi. Tapi setelah kematianmu fitnah itu akan terjadi. Makanya setelah Umar bin Khattab betul-betul terjadi fitnah perang saudara, di mana yang pertama kali yang menjadi korban siapa? Khalifah Utsman ibn Affan. Dibunuh dan dibantai secara sadis oleh siapa? Kelompok Sabaiyah, orang-orang Khawarij. Orang-orang yang mereka ketika membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu an memegang mushaf di kepalanya. Jadi mereka mengalungkan mushaf. Saat membunuh Utsman dia mengatakan, inna hadza amara bihadza, ya, an yadriba bihadza kullaman la yu'minu bihadza, katanya. Sesungguhnya ini maksudnya Al-Quran memerintahkan aku untuk membunuhmu karena engkau tidak beriman dengan Al-Quran. Kurang ajar dia ngomong sama Utsman begitu. Kemudian dibantainya Utsman. Padahal Utsman itu orang yang pertama kali menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat witir. Coba bayangkan, tidak ada sahabat yang pernah melakukan dalam 1 rakaat witir menghatamkan Quran kecuali Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya dikenal dengan bacaan Qurannya. Dibilang sama Khawarij bahwa Utsman tidak beriman dengan Quran sehingga harus dibunuh berdasarkan Quran. Ya kan? Ini pertama kali pembunuhan. Baru setelah itu terjadi perang antara Muawiyah dengan Ali, antara pasukan Aisyah, Zubair dan juga Tolha melawan pasukan Ali yang disebut dengan perang Jamal. Kemudian setelah itu antara Muawiyah dan Ali disebut perang Siffin. Kemudian setelah itu perang antara Khawarij, antara Ali dan Khawarij yang disebut dengan perang Nahrawan. Kemudian terus peperangan ini akan terjadi, bahkan pembunuhan sesama muslim akan terjadi setiap zaman, apalagi hari ini. Persis yang disabdakan Rasul, orang yang membunuh tidak tahu alasan kenapa dia membunuh, dan orang yang dibunuh lebih bingung kenapa bisa dibunuh. Ya, stres orang sekarang bunuh-bunuhan itu. Gara-gara parkir bunuh-bunuhan, kan itu ya. Gara-gara hutang 200.000 bunuh gitu. Gara-gara rebutan waris bunuh, tersinggung sedikit bunuh. Udah main bunuh aja sekarang ini. Ya. Kemudian istri sakit hati suami selingkuh bunuh, hati-hati antum. Ya. Gitu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi sekarang ini mudah sekali pembunuhan ini. Makanya diingatkan oleh Nabi SAW soal urusan darah. Karena urusan darah ini luar biasa dalam Islam ini. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ngirim surat kepada penduduk Son'a Yaman. Gara-gara kasus apa? Gara-gara kasus pembunuhan. Jadi ada seseorang yang seorang wanita yang ditinggal suaminya kerja. Lah wanita ini
tidak punya anak dari suaminya, tapi suaminya punya anak, artinya bawa anak bawaan dari suaminya. Suaminya gadis menikah dengan seorang duda punya anak. Akhirnya oleh dudanya ini ditinggal kerja, kesepian wanita ini, akhirnya selingkuh dengan tetangganya. Ketika selingkuh ketahuan sama anak bawaannya, akhirnya merencanakan untuk dibunuh anak bawaannya ini, dan betul-betul dibunuh. Dia, kemudian juga selingkuhannya, kemudian orang bayarannya dan pembantunya, 4 orang berserikat membunuh anak bawaannya ini. Akhirnya kemudian jasadnya dilempar ke sungai. Kemudian wanita ini pura-pura, padahal dia yang membunuh, pura-pura pula dia kehilangan anaknya. Nah, begitulah orang yang menutupi kesalahan, kan? Pura-pura bukan dia yang bunuh. Akhirnya sampailah kasus ini kepada Khalifah Son'a, Gubernur Son'a yang ditempatkan Umar di situ. Kemudian akhirnya ketahuan sumur tempat pelemparan jasad anaknya. Dia setelah diselidiki, kemudian semua tertangkap pelakunya. Mulai dari wanita itu, kemudian selingkuhannya, kemudian laki-laki bayarannya untuk pembunuh, termasuk pembantunya. Dan dikisos 4-4-nya. Kemudian Umar marah dan mengirim surat kepada penduduk Son'a. Kalau kalian penduduk Son'a bersyirikat untuk membunuh orang itu, anak kecil itu, kalian kubunuh semuanya. Bayangkan ya. Artinya dalam Islam itu, yang dibunuh sebagai kisos itu bukan yang eksekutor saja, tapi yang merencanakan pun terkena, gitu maksudnya. Jadi kalau seandainya nih ada 10 orang ya merencanakan membunuh si A, yang membunuh 1 orang, tapi karena 10 orang ini merencanakan, semua dibunuh. Begitulah hukum Islam. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, kalaulah seluruh penduduk Son'a Yaman merencanakan pembunuhan kepada anak itu, ku bunuh semuanya, katanya. Lihat, begitu dahsyatnya hukuman darah dalam Islam, gitu ya. Makanya Rasul mengingatkan di khutbah pertamanya soal darah. Kemudian soal harta. Soal harta, ya. Karena harta ini penting, betapa banyak orang-orang yang kemudian mengambil hak orang lain, baik disengaja atau tidak disengaja, dan kebanyakan disengaja. Seperti apa? Seperti para pedagang, ngurang-ngurang takaran, ngurang-ngurang timbangan, ngurang-ngurang meteran, itu kan ngambil hak orang tuh. Harusnya 1 kilo dikurangi setengah on, kan itu. Jadi 1 kilo kurang setengah on jadinya, kan. Harusnya kain 1 meter dikurangi 1 senti. Jadi 90 senti jadi, kan itu ya. Ngambil hak orang lain, kan itu. Sama dengan merampok, tetapi seolah-olah dia sedang berjual beli. Apalagi sekarang ini ada timbangan, ingat ya, ada timbangan, bukan timbangan kayak dulu. Sekarang ini pakai elektrik, kan gitu ya. Ada angkanya, taruh buah-buahan di situ, angkanya keluar semua situ. Nah, itu lebih teliti lagi harusnya. Ya, harus lebih teliti, karena kadang-kadang nih ini barang baru diletak nih, ini masih jalan, udah diambil sekian, katanya. Subhanallah, kan. Ini ngambil, itu yang paling mudah contohnya ngambil hak orang itu kayak gitu, coba. Ya kalau yang merampok, yang maling, yang copet itu udah karuan lah, kan gitu. Nah, ini kan yang jelas-jelas yang hidup di pasar itu. Ya. Makanya Rasul mengingatkan soal harta, enggak boleh kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, enggak boleh diambil haknya. Harta dia. Ya. Kemudian yang ketiga soal kehormatan, ini yang paling banyak di masyarakat. Ya, orang yang menggibah saudaranya, mencaci maki saudaranya, merendahkan, menghina, takabur dan begitu seterusnya. Ini 3 perkara ini banyak di masyarakat. Makanya Rasul ingatkan 3 perkara di awal khutbahnya. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, ayyuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum wahid, ala la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin, wala li a'jamiyyin ala arabiyyin, wala li ahmar ala aswad, wala li aswad ala al-ahmar, illa bitaqwallah, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, Rabb kalian itu satu. Kita ini punya satu Tuhan, tidak perlu cari-cari Tuhan yang lain. Tuhan kita satu, Allah. Bapak kita juga satu, namanya Adam. Kita semua dari Adam. Tuhan kita satu. Sehingga jangan dibeda-bedakan, mau anda orang Arab, mau anda non-Arab, mau anda berkulit merah, mau anda berkulit hitam, mau anda berkulit putih. Tidak ada beda, kata Rasul. Yang membedakan kalian hanyalah taqwallahi azza wa jalla. Kemudian Rasul membacakan ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi tidak perlu saling mengejek. Jangan merasa Arab kemudian lebih tinggi dibandingkan non-Arab gitu. Ataupun sebaliknya. Karena Islam itu tidak memandang perkara
kesukuan, perkara kekayaan, perkara pangkat dan jabatan, semua di hadapan Allah itu sama. Semua di hadapan Allah sama. Makanya ketika manusia dibangkitkan pada hari kiamat, kata Rasul, yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buhman. Pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan tanpa alas kaki, kembali tidak dikhitan, tidak pakai pakaian di badan, dan tidak membawa harta sama sekali yang pernah dia miliki di dunia. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia pejabat, mau dia rakyat, mau dia siapapun, dibangkitkan sama di hadapan Allah. Lalu apa yang dipertanggungjawabkan? Takwa kita yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian Nabi SAW yang ketiga mengatakan, faman kanat indahu amanah falyuaddiha ila man i'tamanahu 'alaiha wa inna kulla riban mawdu'un walakinna lakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Wa qadallahu annahu la riban wa inna riba ammil Abbas ibni Abdul Muttalib mawdu'un kulluhu wa anna kulla damin kana fil jahiliyati mawdu'un wa inna awwala dima'ikum adau damu Amir ibni Rabi'ah ibn al-Haris ibni Abdul Muttalib fahuwa awwal ma abda'u bihi min dima'il jahiliyah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dititipi amanah, maka laksanakan amanah itu pada tempatnya. Anda dititipi amanah jabatan, maka baiklah dalam menjaga jabatan. Anda dititipi kekayaan, maka baiklah mengelola kekayaan. Karena malun soleh li rajulin soleh, harta yang baik itu kalau dikelola orang baik. Anda dititipi anak, maka perbaikilah, didik mereka anak-anak itu. Pokoknya apapun amanah dari Allah, laksanakan. Kemudian kata Nabi SAW, ingat, seluruh riba aku hapuskan dengan kedatangan. Karena di zaman jahiliyah itu terkenal yang disebut dengan riba nasiah. Dalam bahasa kita ini rentenir. Kalau pinjam 1 juta harus kembalikan 1.200.000 kan itu ya. Kalau pinjam 5 juta harus dikembalikan 6 juta. Itu orang-orang jahiliyah seperti itu di zaman Nabi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ingat bahwa kalau kalian pinjam-meminjam, cukup diambil uang pangkalnya saja. Kalau memang meminjamkan 500, diambil 500, jangan dilebihkan, kata Nabi. Kalau minjam 5.000, maka ambil 5.000, jangan dilebihkan. Ambil pokok daripada harta itu saja. Jangan mendolimi dan jangan mau didolimi. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan bahwa riba dihapuskan, termasuk riba keluargaku sendiri, kata Rasul, ribanya Abbas ibn Abdul Muttalib, semua ku hapuskan, tidak ada riba. Kenapa Rasul sangat keras masalah riba? Karena riba ini dosanya lebih besar. 1 dirham uang riba yang antum makan lebih besar dosanya dibandingkan 36 berzina dengan wanita pelacur. 1 riba, 1 dirham uang riba itu lebih besar dosanya dibandingkan 36 kali berzina dengan wanita pelacur. Naudzubillah. Sementara riba zaman sekarang ini sudah menyebar di mana-mana. Di tiang listrik ada riba, di pohon mangga ada riba, di pagar rumah ada riba. Silahkan pinjam dengan bunga kecil katanya, tempel di tiang listrik, ya, tempel di pagar, tempel di pohon petang. Jadi semua ada riba. Pohon pisang ada riba, pohon mangga ada riba, di pagar ada riba, semua di riba. Di masjid pun di temboknya ada riba. Silahkan ya pinjam dengan bunga sedikit, syaratnya KTP saja kan. Subhanallah kan. Memang riba di luar biasa ya. Makanya dari 14 abad yang silam Rasul sudah wanti-wanti soal riba ini. Kemudian juga kata Nabi SAW, dan juga soal urusan darah. Maksudnya dendam kesumat ala jahiliyah, ku hapuskan. Karena orang jahiliyah ini kalau umpamanya 2 kabilah nih perang, kemudian satu membunuh, satu jadi korban nih, maka kabilah korban akan ngamuk dan menuntut darahnya, dan akan membunuh siapapun yang terlibat itu tanpa melihat. Dalam Islam dihapuskan dengan cara kisos, yang dikisos yang bunuh saja, kan begitu. Yang enggak bersalah ya jangan kemudian dibunuh. Kayak dulu waktu saya masih kecil-kecil di Jawa Barat, di Majalengka itu biasa itu tawuran antar desa. Nih kalau ada anak sekolah kemudian digebukin gitu kan, sampai bonyok, sampai masuk rumah sakit. Besoknya nih preman desa sebelah itu nunggu anak desa sebelah. Tak kira dia siapa, mau orang tua, mau apa, penting dari desa itu digebukin juga. Padahal nggak salah itu. Harusnya digebukin yang ngebukin kan gitu ya.
Ini orang nggak tahu menahu soal penggebukan, itu kena gebuk juga coba. Lah di sini Islam menghapuskan soal dendam kesumat. Kata Nabi SAW, maka yang pertama kali kuhapuskan adalah darahnya Amir ibnu Rabi'ah ibnu Haris ibnu Abdul Muttalib. Ya, dialah yang kuhapuskan darah yang pertama dan tidak ada lagi dendam kesumat ala jahiliyah. Kemudian kata Nabi SAW, amma ba'du ayyuhan nas fa inna syaitana qad ya'isa an yu'bad bi ardikum hadhi abada walakinahu in yuti fi ma siwa dhalik walakinahu in yuta'a fi ma siwa dhalik faqad radiya bihi mimma tahkiruna min a'malikum fahdharuhu ala dinikum. Wahai manusia, sesungguhnya syaitan putus asa untuk disembah di negeri kalian. Kenapa? Karena orang kalau sudah tauhid tidak mungkin nyembah berhala. Orang kalau sudah muslim tidak mungkin datang lagi ke berhala, kan begitu. Jadi setan putus asa untuk supaya disembah lagi kayak dulu. Tapi setan itu punya perangkap dengan cara apa? Tapi setan suka kalau ditaati selain daripada itu. Dengan cara apa? Mimma tahkiruna min a'malikum, di mana kalian meremehkan amalan-amalan yang diperintahkan kepada kalian. Mulai meremehkan amalan-amalan sunnah, gitu ya. Mulai meremehkan salam kalau ketemu. Kata Rasulullah SAW, di antara alamat kiamat itu adalah ketika orang mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak mau mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal. Padahal mengucapkan salam itu kepada yang dikenal atau kepada yang tidak dikenal, selama zahirnya nampak dia muslim, kan? Nampak nih lewat pakai peci, ini muslim nih. Nampak pakai sarung, muslim. Ucapkannya salam, assalamualaikum. Soal dia balas atau urusan dia balas nggak balas, yang jelas kalau tidak dibalas dia dosa karena mengucapkan salam sunnah, menjawabnya wajib. Kan itu. Ini aneh gitu ya. Kalau seandainya ada orang lewat, kemudian kita ucapkan salam, assalamualaikum, malah dia dekat kepada kita. Pak, kita kenal di mana, Pak? Katanya, lah kok bilang gitu, kenal di mana? Saya sedang melaksanakan sunnah, kan gitu. Malah ditanya kenal di mana, katanya, kan. Itu karena dia tidak paham, ya, bahwa mulai dari yang kecil-kecil salam sudah ditinggalkan, ya kan? Mulai kemudian ke masalah-masalah sunnah, puasa, sholat, sedekah, mulai ditinggalkan. Akhirnya dari perkara sunnah merembet ke yang wajib. Nah, itu setan tuh begitu, dia membuat khutuwat, selangkah demi selangkah, gitu ya. Kemudian dalam riwayat yang lain bahwa setan itu suka kalau seandainya bitahrisi bainakum, dibuatnya kalian bergaduh. Memang setan putus asa untuk disembah, tapi setan sengaja membuat kita ini berselisih, bertengkar. Ya, satu masjid pengurusnya bertengkar, rebutan posisi, gitu ya. Satu yayasan juga sama, rebutan yayasan, kan itu. Itu jelas-jelas di bidang dakwah. Apalagi cerita partai, itu urusan dunia, jelas itu pertengkarnya. Ya, jadi urusan agama saya bisa bertengkar, apalagi urusan dunia, kan. Itulah setan kadang-kadang. Kemudian Rasul mengatakan, ingatlah la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Hati-hati, jangan kembali kepada kekufuran setelahku sehingga kalian saling membunuh dengan sebagian yang lainnya. Kemudian kata Rasul, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna zamana qad istadara ka hayati yauma khalaqas samawati wal ardh. Kemudian Rasul membacakan, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah ila akhiril ayah, sampai kepada minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyatun dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram war rajabul mudhar bainal jumadi wa sya'ban. Kata Nabi SAW, ingatlah bahwa zaman itu berputar. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bilangan bulan itu 12. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut bulan suci. Kemudian Rasul menyebutnya, yang pertama Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, ketiga Muharram, dan yang keempat bulan Rajab, di antara bulan Sya'ban dan bulan Jumadil akhir. Taib. Kemudian Nabi mengatakan, amma ba'du ayyuhan nas. Mulai Rasul mengingatkan soal keluarga. Ingat, Nabi mulai mengingatkan soal keluarga. Kenapa? Karena ingat bahwa terbentuknya masyarakat yang baik itu dimulai dari keluarga yang baik. Kalau keluarga baik, insya Allah masyarakatnya baik. Tapi kalau keluarga tidak baik, masyarakatnya tidak akan baik. Karena masyarakat itu muncul dari keluarga. Bangsa yang baik itu kalau masyarakatnya baik, dan masyarakat yang baik kalau keluarganya baik. Maka Rasul mulai dari yang kecil.
Karena keluarga itu miniatur negara masalahnya. Apa kata Nabi SAW? Ayyuhan nas, inna linisaikum alaikum haqqa walakum alaihinna haq. Ingat, masing-masing kalian punya hak, wahai suami istri. Istri punya tuntutan kepada kalian, kalian pun suami punya tuntutan kepada istri. Apa tuntutannya? Kemudian Rasul mengatakan, lakum alaihinna alla yuti'na furushakum ghairakum wala yudkhilanna ahadan takrahunahu buyutakum wala ya'tina bifahishatin fa in fa'alna fa innallaha qad adina lakum an tahjuruhunna fil madaji wa tadribuhunna darban ghaira mubarrihin fa in intahayna falahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wastawsu binisa'i khaira fa innakunna indakum awanun la yamlikuna li anfusihim syai'a wa innakum innama akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah fa'kilu. Ya, kata Nabi SAW, ingatlah hak kalian kepada wanita-wanita kalian. Jangan sampai kemudian mereka, para wanita itu, para istri-istri itu, memasukkan orang yang tidak disukai suami. Siapapun tidak boleh, mau laki-laki mau perempuan, jangan dimasukkan ke rumah kalau tanpa izin suami. Karena kebanyakan istri-istri zaman sekarang ini kan suami pergi kerja dari pagi, dia tahu pulang sore kan gitu ya. Oh, hura-hura tuh sama tetangganya, masak-masak ini itu, pulang udah habis semua bumbunya. Gitu. Jadi harus izin dulu. Ini yang jelas-jelas tidak ada hubungan dengan selingkuh, apalagi memasukkan laki-laki ke dalam. Karena di zaman sekarang ini pasar itu makin dekat. Sekarang main COD saja. Jangan masukkan orang-orang yang sedang ngantar barang itu kecuali di depan pintu saja. Ya. Jangan Pak suruh masuk, bahaya. Ya. Nanti cocok bayar, tak cocok viral nanti kan. Nggak bisa, kalau nggak ada suami ya cukup di pintu saja. Ya. Jadi harus begitu, jangan memasukkan, karena itu namanya kerajaan suami. Rumah itu kerajaan suami, tetap harus izin sama suami. Bang, boleh nggak ini saya bawa kawan ke rumah, kan gitu. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, dan jangan pula wanita itu an ya'tina bi fahishatin, melakukan sebuah fahisyah, perselingkuhan. Dalam bahasa Quran itu disebut nusus. Nusus itu artinya merasa tinggi dibandingkan suaminya. Mungkin karena dia gajinya lebih besar, suaminya lebih kecil. Ataupun pendidikannya dia S1, suaminya pula SD tak khatam. Gitu ya. Atau umpamanya istrinya cantik, suaminya jelek kali umpamanya kan. Jadi akhirnya dia tarofu, mengangkat dirinya di hadapan suaminya, suka teriak-teriak, merintah-merintah, nyuruh-nyuruh. Emang siapa dia kan itu? Sehebat apapun wanita di rumah itu, tetap Anda istri. Jangan tonjolkan titel di rumah itu, ya. Tapi tunjukkan Anda ini istri, tunduk pada suami, itu saja. Setelah tunduk kepada Allah. Ya. Makanya kemudian kalau seandainya istri itu melakukan perkara-perkara seperti itu, apa kewajiban suami? Pertama, nasihati. Suami jangan diam saja. Kalau istri berbuat maksiat, jangan diam saja. Istri ini sedang gibah sama kawannya, atau datang cerita gibahnya sama antum. Antum kasih nasihat, jangan lagi ngobrol sama dia. Kalau enggak, jangan ngobrol sama dia lagi. Kalau gibah cepat balik. Kan gitu. Jangan pula antum yang mancing gibah. Ngomong apa tetangga tadi sama kamu? Oh begini-begini. Asih juga, apalagi dia. Ini mancing-mancing dia ngomongin gibah. Jangan pula antum pancing-pancing dia. Antum larang dan tidak perlu tahu topiknya seperti apa. Ya, karena mendengarkan ghibah itu sama dengan dosa ghibah, ikhwan. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, nasihati. Kalau tidak bisa, pisah ranjang. Pisah ranjang, karena wanita yang berakal itu kalau dipisah ranjang sakit hati. Merasa merana, dicuekin sama suaminya. Itu kalau berakal. Cuma wanita di zaman sekarang ini jarang, sedikit akalnya. Ya kan, suaminya munggungi, nggak peduli amat gitu. Kalau bisa, bang tidur di sofa sana aja, ngapain mbak di sini gitu. Diusirnya suami. Bahkan kalau malam telat, kunci pintunya, ya kan, jendelanya di pintu, sampai ventilasinya ditutup koran, nggak boleh suaminya masuk gitu. Intinya bahwa kalau tidak bisa, pisah ranjang. Kalau tidak bisa juga, kata Nabi SAW, maka boleh memukul tanpa ada bekas. Pukul dengan bantal gitu ya. Jangan pegang sapu, kasihan. Artinya pukul itu hanya sekedar formalitas bahwa suami sudah di atas puncak kemarahan.
Artinya sudah nggak bisa lagi dilangsungkan pernikahan. Jadi suami sudah berhak menceraikan kalau setelah memukul tuh. Ya. Kalau masih tetap ingin diupayakan, maka boleh yang keempat dengan cara didamaikan. Kirim keluarga suami, kirim keluarga istri, berdamai. Kalau ada jalan keluar, alhamdulillah. Kalau tidak ada, ya sudah, membuka jodohnya. Tetapi kata Nabi SAW, kalau seandainya sudah akur dan istri sudah minta maaf, maka kalian tetap wajib memberikan rezeki kepada mereka, memberikan pakaian kepada mereka. Maknanya di sini, kalau seorang wanita kemudian nusus, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menyombongkan, nggak apa-apa, antum nggak kasih duit, nggak apa-apa. Ya, sampai dia kemudian kembali kepada kodratnya selaku istri. Ya. Karena karena imbalan daripada istri itu melaksanakan hak, makanya kita kasih uang belanja, kasih pakaian yang sopan gitu ya, kasih tempat tinggal kan. Kalau mereka tidak melaksanakan itu, maka kita boleh menghentikan tuh. Ya. Saya nggak kasih bulan ini, kenapa? Kau kurang ajar sama aku, kata. Nah, kalau bulan depan kau bagi, aku kasih. Nah, gitu maksudnya. Karena di sini Rasul yang mengatakan, fa inin tahaina, kalau mereka tobat. Si istri ini tobat, falahunna rizquhunna wa qiswatuna, maka kembali kau kasih rizki mereka, kasih pakaian mereka lagi dengan baik. Maknanya kalau tidak tobat, tidak perlu lagi, gitu maksudnya. Ya. Masalahnya istri tahu di mana nyimpan uang antum. Gitu ya. Baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa innakum innama akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillahi faqilu. Engkau mengambil istri kalian itu dengan amanah dari Allah, dan kau halalkan kemaluan istri itu dengan kalimat-kalimat yang Allah ajarkan kepada kita. Artinya, jangan sampai mengambil anak orang yang dulunya di rumah dia punya kamar yang bagus, dikasih makan yang layak oleh bapaknya, disekolahkan yang layak, tiba-tiba antum ambil, dipindah ke rumah antum, makan mie goreng hari-hari kan itu. Padahal di rumahnya macam-macam makanan. Ya, pakaian pun tidak dibelikan, bakhil antum sama dia. Enggak layak minum, enggak layak makan, enggak layak pakaian, enggak layak. Jangan seperti itu maksudnya. Antum ngambil dia, antum tidak membesarkan dia. Apa antum besarkan istri antum dari orok sampai dia dewasa? Tidak, yang membesarkan orang tuanya. Sampai disekolahkan sama orang tuanya. Tiba-tiba antum ambil, antum hinakan dia, kan kurang ajar antum namanya. Gitu maksudnya ya. Jadi satu sisi pun hargai wanita. Makanya Rasul mengatakan fastausu binisa'i khairan. Maka aku wasiatkan kepada kalian berbuat baiklah kepada istri-istri kalian. Kemudian Rasul mengatakan qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada. Kitab Allah was sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang, kalian tidak akan sesat selamanya, Al-Quran dan juga sunnah. Kemudian yang terakhir kata Rasul, ayyuhan nas quli, ayyuhan nas, wahai manusia, innamal mu'minuna ikhwah, seorang mukmin dengan mukmin yang lain bersaudara. Fala yahillu limri'in malu akhihi illa anti bi nafsi, tidak boleh mengambil harta saudaranya muslim kecuali atas kerelaannya. Ya, hal ballagtu Allahumma syahad, bukankah aku sudah sampaikan ini wasiat kepada kalian? Maka sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul. Maka Rasul mengisyaratkan jarinya, ya Allah saksikan aku sudah menyampaikan semuanya. Aku sudah menyampaikan semuanya. Maka setelah Nabi SAW berkhutbah di Padang Arafah, kemudian Rasul menuju tempat wukuf dan membiarkan perut untanya menyentuh pasir, sementara gunung Musyah di hadapan beliau. Beliau tetap dalam keadaan wukuf hingga terbenam matahari. Setelah itu beliau membonceng Usamah dan bertolak. Kepala beliau menunduk sampai menyentuh punggung Quswa. Beliau berkata kepada jamaah haji, perlahan-lahan wahai manusia. Lah sesampainya di Muzdalifah, kemudian beliau salat maghrib, kemudian isya dengan 1 kali azan dan 2 kali qomat, tanpa mengerjakan salat selain itu. Setelah itu beliau berbaring sampai terbit fajar, lalu salat subuh di Muzdalifah, mabit menginap di Muzdalifah. Kemudian setelah itu beliau menaiki Al-Quswa dan menuju Masy'aril Haram, lalu bertakbir, bertahlil gitu ya. Kemudian beliau tetap dalam keadaan wukuf sampai betul-betul tanah terang. Sebelum matahari terbit, beliau berangkat sambil membonceng Al-Fadl ibn Abbas, yang ketika itu datang rombongan perempuan. Ya. Fadl ini sempat tergoda dengan wanita-wanita itu. Maka Rasul kemudian pipinya diarahkan ke sini, jangan kau lihat. Gitu.
Belok lagi kata Rasul, jangan kau lihat. Jadi sama Rasul setiap melihat perempuan diginikan lagi. Gitu. Jadi kalau antum bonceng anak gitu ya, anaknya nengok perempuan, antum ini anaknya antum gini kan antum pula yang nengok. Kacau. Gitu. Jadi maksudnya ya dibiasakan gitu ya. Baik, jadi ini fadl ini sama Nabi jangan nengok begitu ya di perjalanan itu. Baik. Kemudian setelah itu Nabi SAW meneruskan sampai selesai manasik haji dan selesai kemudian berkhutbah ya, turunlah surah Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan kepada kalian agama kalian, telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian, menunjukkan Nabi SAW sudah selesai menyampaikan risalahnya dengan sempurna tanpa harus ditambah dan dikurangi. Maka pada waktu nafar sani ya, Nabi SAW bertolak dari Mina, kemudian singgah di Abtah, kemudian di tenda Bani Kinanah sehari semalam. Setelah itu beliau menuju Baitullah, kemudian melakukan tawaf wada bersama kaum muslimin, kemudian beliau bertolak kembali ke kota Madinah. Itu intinya dari manasik haji Nabi SAW. Adapun hikmah tentang ini tentu ada 4 perkara dari manasik haji Rasul. Yang pertama tentang keagungan Baitullah Al-Haram, bahwa Ka'bah itu tempat yang agung. Kemudian yang kedua, Rasul ingin melembutkan hati supaya bersatu. Kaum muslimin itu bersatu, dikumpulkan di satu tempat. Ya, kaum muslimin itu bersatu, nampak kekuatannya. Kemudian yang ketiga juga bahwa melaksanakan haji itu adalah warisan daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya kita sebut dalam salawat setiap salat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kemudian yang terakhir di sini ada i'lan tauhid. Bagaimana tauhid itu dibesarkan dengan menyebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, menunjukkan talbiyah tentang syiar tauhid yang dikumandangkan baik orang yang umrah ataupun yang haji.